Kita masih membicarakan bagian kita di dalam bina doktrinal untuk soteriologi, artinya keselamatan. Ya, apa dan bagaimana memahami doktrin keselamatan menjadi penting. Saudara, iman yang menyelamatkan. Maka pertama penting untuk kita menyadari dulu sebetulnya apakah itu keselamatan. Kita akan membaca satu bagian Efesus pasal 2, saudara, ayat 8 sampai 9. Jika saudara sudah menemukan, kita baca Efesus pasal 2, 8 dan 9. 1, 2, iya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Saudaraku, Alkitab begitu menarik, berbicara secara utuh di dalam seluruh aspek Alkitab. Sehingga kalau kita melihat dengan teliti, sejak dari PL sampai ke PB, pilihan Tuhan menjatuhkan dalam kedaulatannya. Dia memilih Yakub bukan Esau, itu sangat kental sekali. Sehingga jelaslah bagi kita bagaimana pilihan Tuhan, pilihan berdaulat. Padahal secara mata telanjang ukuran manusiawi kita, di keterbatasan kita, kita melihat mestinya dalam segi perilaku Esau lebih pantas dari Yakub. Saudara, kita mengalami berbagai kegalauan, kebingungan ketika coba meneropong itu. Melihat keluarga Daud, kenapa Salomo yang menjadi penerus kerajaan Yehuda, yang notabene akhirnya bikin hancur kerajaan itu? Di mana Tuhan itu? Sehingga seringkali menumpulkan pertanyaan-pertanyaan menarik, saudara. Dia memilih bangsa yang bernama Israel, tapi bengal sampai saat ini. Lalu bagaimana mau mengerti itu dengan sepenuhnya? Wah, ini kalau kita pikirkan dan kita perhatikan, maka kita akan menyadari betul betapa amat sangat tidak sederhananya satu kehidupan dan pergumulan di dalam perjuangan memahami kebenaran itu sendiri. Nah, karena itu ini sekaligus menjadi jalan licin, di mana kita seringkali dengan amat sangat mudah tergelincir, salah paham, salah mengerti tentang kekristenan, sehingga tidak lagi mampu mengapresiasi, apalagi menghidupi iman itu mestinya seperti apa. Karena itu pertama perhatikan ya, bahwa hakikat keselamatan itu bukan usaha atau agama. Agama adalah usaha menemukan kebenaran, agama adalah usaha merumuskan dan menggapai keselamatan. Usaha itu dimulai di dalam Alkitab ketika manusia membangun menara apa? Menara Babel. Maka itu adalah usaha pencapaian ke surga, menggapai Allah, dan Allah marah. Hasil dari usaha manusia itu adalah apa? Babel, hasilnya kekacauan, perpecahan, karena kemudian mereka jadi kacau balau, tidak lagi mampu memahami bahasa itu satu dengan lainnya. Sehingga peristiwa Babel menjadi peristiwa simbol penting. Karena ternyata problema linguistik dalam perspektif teologis, banyaknya bahasa justru dimulai dari pertikaian dan perpecahan. Artinya secara bahasa, ketika bahasa itu jadi banyak, di situ menjadi satu kelompok suku, bangsa terpecah. Itu yang terjadi, saudara. Ya, sehingga usaha membangun kesatuan, ada ASEAN, ada PBB dan seterusnya, menjadi usaha manusia yang notabene juga usaha yang buntu terus. Ya, bagaimana soal Suriah? Apakah akan ditangani? Militer Amerika akan turun? Ya, di PBB ribut. Bagaimana soal Mesir? PBB juga ribut karena masing-masing punya kepentingan. Sama-sama anggota PBB tapi beda keperluan. Ini akan menjadi tarik-menarik yang sangat serius, saudara. Nah, oleh karena itu pada waktu kita melihat segala percaturan yang ada, ini menjadi mengerikan. Dan karena itu pula lah, mari kita memainkan peran kita dengan penuh, dengan utuh, bagaimana seharusnya kita memahami keselamatan dan menghidupinya. Jadi ingat, keselamatan bukan usaha yang kita sebut sebagai agama. Ya. Jadi tidak ada hebatnya kalau saudara tiap hari atau seminggu berapa kali puasa lalu supaya jadi lebih suci. Kalau itu adalah pikiranmu dengan usahamu kau mendapatkan itu,
karena kamu akan semakin jauh dari dia. Yang kedua, itu bukan pekerjaan, moral. Di mana saya kemudian berusaha secara sosial, berbuat baik pada orang, menolong orang, beri sedekah. Memberi sedekah, memberi pertolongan baik, tapi tidak menyelamatkan. Harus hati-hati juga memahami konstelasi itu. Karena itu Yesus, Paulus, rasul-rasul pun seringkali mengkritik umat. Lalu dia bilang, kalian ini, dia kata, apa bedamu dengan orang-orang dunia itu? Tuhan mengasihi semua manusia dan memberikan matahari kepada orang benar dan tidak, orang yang baik dan jahat. Semua dapat matahari yang sama, diberikannya. Nah, di bawah matahari itu kan miris kalau orang tidak benar yang kita sebut jahat, tidak Kristen, bersyukur untuk matahari dan berlaku baik di bawah kolong matahari. Yang Kristen enggak, keblinger kan? Pernah nggak kita menyadari itu, saudara? Saya pikir ini penting untuk kita lakoni, sehingga bagaimana wawasan sosial kita, pergaulan kita makin kita perluas. Ya. Saya baru mendarat dari Surabaya, karena diminta ke sana, kampanye terakhir ceritanya ya. Saya ini mensupport Kofifa sebagai pemimpin yang saya pernah ketemu personal, seorang yang bersih, jujur, cerdas. Ya, seperti saya mendukung Jokowi, begitulah saya juga mendukung dia. Lalu ada orang tanya, loh Pak, kan Jokowi PDIP, dia kan PKB. Kofifa tidak identik dengan PKB, tapi PKB partai pendukungnya. Ini juga personal yang menarik, yang selalu bebas dari intervensi, dan tipe orang yang tidak bisa ditagih janji. Saya udah dorong kamu menang, tolong ini dong. Itu tipenya menarik, saudara. Ya. Nah, kemarin waktu saya ada di atas panggung, mereka suruh naik, waduh, auranya agak beda ya, di antara para kiai NU itu. Terima kasih ada di sini, Bapak ini, Bapak itu, juga Bapak Pendeta Bigman. Wah, muslimatnya mungkin pada kaget ya, tapi tepuk tangan. Saya pikir-pikir, seru juga ini ya. Tetapi menarik, saudara. Ya. Saya di antara para kiai kondang yang mereka sebut kiai kondang. Saya mau bertanding moral. Saya mau membersihkan paham. Jangan memandang kekristenan itu dengan mata yang sempit. Tidak begitu. Kita cinta pada kebenaran, keadilan. Pemimpin yang kita pilih itu. Saya tidak suka memilih pemimpin beragama Kristen kalau nggak beres. Maafkan saya. Saya akan memilih agama lain, tapi hidupnya beres. Karena saya suka kalimat Paulus. Kau lihat orang itu, mereka bukan bangsa pilihan seperti kalian Israel, tetapi hidup mereka melakukan apa yang diperintahkan Taurat itu. Taurat itu hidup di dalam hidup mereka, tapi kalian tidak. Waduh, itu luar biasa. Ya, tentu kita berdoa dan berharap supaya ini terus ada jadi pergerakan menarik. Ya. Di lingkungan tertentu, kadang-kadang saya juga sudah diminta doa, kayak kemarin ada pertemuan, meeting kecil doa, padahal yang hadir itu 90%-nya Islam. Ada Pak Pendeta Bigman, kita minta Pak Pendeta pimpin doa. Saya sebetulnya rada kaget juga ya. Tapi menjadi menarik, saudara, karena bagi saya bukan soal doanya, apalah soal doa, kalian pun bisa berdoa. Tapi bagaimana perilaku kita, pertandingan kita, ini menjadi penting. Jadi saudaraku yang kekasih, kalaupun saya berusaha baik lalu diterima semua orang, apakah saya selamat? Enggak. Tetapi saya, orang yang diselamatkan, Tuhan bertanggung jawab pada keselamatan, maka saya harus bertanding dalam moral itu. Jadi perspektifnya jangan terbalik. Ya. Aspek yang ketiga, bahwa keselamatan itu hanya kasih karunia Allah, sola gratia. Karena hanya kasih karunia Allah, dan tidak ada yang bisa merespon kasih karunia itu kecuali Allah yang memberi itu sendiri, memberi kemampuan pada kita. Itu yang kita sebut iman. Sehingga kita beriman kepada Dia, percaya kepada Dia oleh belas kasihannya. Dia memberi anugerah keselamatan, Dia juga memberikan anugerah beriman kepada kita pada saat yang bersamaan. Sehingga itulah, kalau kita nggak percaya, maka kita tidak selamat. Tetapi kalau kita percaya, kita selamat. Namun jangan lupa, ketika Anda percaya, itu namanya anugerah. Jadi bukan karena kamu percaya, kamu bisa dan mau percaya. Bukan. Dia berikan anugerah membuat kamu bisa percaya, mau percaya, membuat kamu beriman kepada Dia. Ya, karena memang seluruh struktur iman Kristen itu absolutely paradoks. Nanti kita tema seminar yang jam 10 ya, sama jam 5 sore kita ambil itu.
Saya mau membawa saudara untuk melihat bagaimana paradoks-paradoks itu yang seringkali menjebak kita, dan kita salah menempatkan diri memahami kekayaan iman Kristen yang luar biasa itu. Keunggulan iman Kristen itu amat sangat unik. Anda tidak ketemu itu di agama manapun. Itu sebab saya juga nggak heran kalau orang lain yang bukan Kristen salah ngerti kekristenan. Karena jangan bilang orangnya Kristen, yang Kristen aja salah total banyak. Karena tidak menggali secara penuh, secara utuh. Bagaimana saya mau memahami? Saya percaya, selamat. Jadi saya dong? Enggak juga, karena percaya pun anugerahnya. Loh, jadi kalau gitu gimana nih? Saya cuma terima anugerah, saya cuma robot? Enggak juga, karena kamu disuruhnya percaya. Ini menarik, saudara. Ya. Sehingga kadang-kadang orang Kristen dengan gampangnya memponis di satu siaran radio. Saya ngerti semangat orang di radio begitu. Cuma kadang-kadang kalau nggak mikir jadi repot juga ya. Ini orang lain dengar pasti salah paham lagi. Ya, kita manusia diciptakan dan kita punya free will. Jadi kita mau pilih apa juga bisa. Sayang manusia memilih memberontak pada Allah. Kalau manusia diberikan pilihan bebas, Allah tidak berhak melarang pilihan itu. Karena dia yang beri pilihan bebas. Tidak pernah di kejadian kita diberikan free will dalam pengertian bebas yang sebebas-bebasnya. Yang ini boleh kau makan, yang ini di tengah ini tidak. Itu larangan clear, itu bukan pilihan. It's not choice. No choice di sana. Tapi ada wilayah bebasnya, ada. Ada batas, ada. Di kantor saja pun saudara tiap hari kerja mana ada bebas yang sebebas-bebasnya. Anda boleh bebas istirahat makan siang, mau makan apa aja. Tapi ada jamnya ya, jam 12 sampai jam 1. Jangan coba-coba sampai jam 3. Lalu semaumu jam 3 makan sampai 4 sore gitu ya. Orang lagi kerja Anda makan, bisa-bisa Anda kena teguran, ya, surat peringatan ya dipecat. Hidup kita ini nggak mungkin tanpa aturan. Mau di rumah, mau dimanapun. Tapi lucu sekali, karena cara memahami filsafat orang nggak ngerti, akhirnya kontennya jadi kacau balau. Kemutlakan hidup orang percaya ketika Tuhan ciptakan, gugatan Tuhan hanya satu, ketaatan. Absolutely, dan tidak bisa dikoreksi, tidak boleh dibantah. Maka dalam ketaatanlah hidup itu hidup. Menjadi sesuatu yang luar biasa pada hari-hari kita, di kehidupan kita. Tanpa ketaatan, kita binasa. Itu terjadi di kejadian satu ini. Ya, nah jadi kita memikirkan di sini, saudara. Ketika Tuhan memberikan kasih karunia-Nya, memahami apa yang disebut dengan free will, harus memahaminya dengan tepat. Salah paham maka rusaklah semuanya, salah paham maka hancurlah semuanya. Jadi mari kita merekonstruksi seluruh pemikiran kita, dan dengan jeli menempatkannya secara pas, supaya kemudian kita sungguh menjadi orang-orang yang memahami kebenaran itu dengan penuh. Jadi ingat, ya, keselamatan bukan usaha manusia atau agama. Keselamatan bukan tindakan moral atau moralis. Keselamatan hanyalah karena kasih karunia Allah. Tapi tidak ada orang yang selamat kalau tidak percaya kepada Yesus. Namun percaya pada Yesus itu pun anugerah. Maka anugerah bekerja sekaligus memberi kemampuan percaya dan membuat kita percaya kepada Dia. Tapi pada waktu kita menerima keselamatan yang diberikannya itu, waktu meraihnya, iman kita yang meraih itu pun anugerah. Ya, Tuhan menciptakan kita. Sudah bilang yang ini boleh, yang ini nggak boleh. Apalah sulitnya bagi Tuhan memotes kita kalau Dia mau menjadikan kita robot, bukan? Justru ketika ini boleh, itu tidak, karena kita bukan robot. Tapi jangan bilang nggak ada free will kita robot. Anda salah besar. Karena semua kita tidak pernah bebas sebebas-bebasnya dimanapun. Bahkan apa itu, singa, harimau itu pun tidak pernah bebas sebebas-bebasnya. Dia bebas di hutan sana. Coba kemari, kita panggang. Mana ada binatang buas itu? Maka kalau binatang itu sudah gerasuk masuk ke kota, ya habis tadi. Ikan bebas di laut, tapi nggak bisa melompat ke darat lalu bilang aku mau jalan-jalan ke mall. Begitu dia melompat, dia melanggar batas hidupnya, mati dia. Kita juga terbatas. Semua kita. Tidak ada bebas yang tanpa batas. Ya. Hanya Tuhan yang tanpa batas. Maka itulah saya suka menyebut manusia sempurna di mana? Di keterbatasan. Barang siapa menyadari keterbatasannya, sempurnalah hidupnya.
dan bahagialah dia. Ya, ini perlu untuk kita pikirkan bersama. Nyampe, bisa ya? Oke, berguna ya. Kemudian yang kedua, saudara, hakikat daripada iman. Nah, ini menjadi menarik. Kalau kita membaca Alkitab, dinamika iman itu sangat unik. Ya, ini memang menjadi satu hal yang perlu untuk kita perhatikan di dalam Ibrani 1 ayat 1 sampai 3. Dikatakan iman itu menjadi sumber pengetahuan asal. Sumber pengetahuan asal begini. Alkitab kan bilang, karena iman kita tahu bahwa alam semesta dijadikan Tuhan dari ketidaktahuan kita. Kan begitu kan? Karena hari pertama, hari kedua, ketiga, 4, 5, barulah hari ke-6 siapa? Manusia. Sebelumnya manusia nggak ada ketika alam semesta itu dijadikan Allah dan ditatanya. Tahu-tahu itu sudah komplit baru kita ada. Bagaimana kita tahu? Iman. Tapi iman menjadi sumber pengetahuan asal. Alkitab memberikan informasi itu kepada kita. Lalu bagaimana mereka dengan teori evolusi misalnya ya? Itu adalah logika yang ditumbuh kembangkan. Sehingga logika itu coba mau menerobos ke sana, maka dikatakan ada Big Bang yang besar. Maka dari keteraturan mulailah terjadi dari ketidakteraturan mulai lama-lama makin teratur. Tapi sebetulnya fakta hidup, realita hidup, dunia makin tidak teratur. Ya, bumi ini makin liar, goncangan, ledakan. Terjadi terus, saudara. Ya. Nah, sejalan dengan Alkitab karena dikatakan bahwa dunia akan menuju titik nadir, hancur, beldur semua kan. Berbeda dengan pemahaman teori evolusi. Karena evolusi lalu meyakini nanti dan begini, maka teori itu dibakukannya dengan dasar asumsinya, itu imannya saintik. Kristen berdasarkan Alkitab. Lalu kita mulai menguji dalam kenyataan, ternyata Alkitab itu absolutely benar. Kalau itu kita tidak familiar dengan diskusi-diskusi ilmiah, memang jadi repot. Kalau kita bicara 20-an tahun lalu, ya sebelum tahun 2000, dunia kiamat, kita diketawain. Mana ada kiamat? Ini ngawur ini orang Kristen. Ngawur Alkitab. Dunia akan tambah baik, tambah bagus. Tapi pada waktu tahun 2000 kita masuk milenium ketiga, ya, ada beberapa tokoh dari seluruh dunia yang kumpul dari seluruh bidang ilmu, disebut sebagai kelompok Budapest. Lalu waktu mereka menghitung, mereka menemukan kekagetan luar biasa. Muncullah kesimpulan, bumi akan meledak antara 2 juta sampai 2 miliar tahun lagi. Paling tidak pengakuan bumi akan meledak itu sudah sebetulnya pro kontra dengan pemahaman bahwa dari ketidakteraturan progresnya evolusi menuju keteraturan. Ini jadi terbalik-balik sebetulnya. Ya. Walaupun nanti ini ketidakteraturan ada, oh ini karena manusia merusak alam. Boleh kamu mau ngomong apapun, tapi proses terjadi karena manusia merusak itu pun Alkitab sudah ngomong jauh di belakang sana. Jadi waktu kamu ngomong bahwa dari tidak teratur menuju teratur, faktanya enggak, itu salah. Lalu kamu bilang, iya memang sebetulnya teratur, tapi digerecokin manusia. Mana bisa digerecoki kalau memang teratur? Nah akibatnya saudara, pembenaran lucu. Paling tidak asumsi pertama patut dipertanyakan. Mestinya kamu bisa memprediksi evolusi perilaku manusia kan? Itu menarik ya. Sehingga kalau kita melihat Alkitab itu mengagumkan. Para saintik itu profesor doktor yang hebat-hebat tuh. Tapi kita lihat Alkitab itu kalau makin kita dalami, luar biasa pertahanan. Tidak ada satupun ruang membuat dia jebol. Yang kedua, iman itu bukan saja sumber pengetahuan asal, tapi pusat pengertian kita. Karena iman kita tahu, karena iman kita tahu, karena iman kita tahu, Yesus juru selamat dan seterusnya dan seterusnya. Kenapa? Karena iman. Itu sebab Yesus yang datang ke dalam dunia. Ada yang percaya, ada yang menolaknya. Sama-sama ahli Taurat itu ahlinya Taurat, tapi Nikodemus percaya Yesus itu. Yang lain meledeknya dan berkata, cuma kau yang ngaco di sini gitu. Kami semua tidak percaya itu.
Maka kelihatanlah buah iman itu, saudara. Ini bukan tentang knowledge yang hasil olah otak kita. Maka iman adalah satu pusat pengetahuan yang memberikan terobosan memahami realita kehidupan. Karena itu juga dikatakan, takut akan Tuhan apa? Permulaan hikmat atau pengetahuan. Ternyata pengetahuan berkorelasi dengan takut akan Tuhan. Ih, keren loh. Ini yang harus kita pelajari, saudara. Kesungguhan kita melayani Tuhan. Ada banyak hikmat yang Tuhan berikan kepada kita. Saya harus jujur sejujur-jujurnya. Banyak hal yang saya pikirkan, kadang-kadang habis saya pikirkan, sebetulnya ada di benakku beberapa waktu yang lalu. Maka tahulah saya hanya menerima kasih karunia. Saya gak bisa besar kepala lalu anggap diri saya paling hebat dan luar biasa. Banyak hal yang saya lakukan, baru belakangan saya lihat lagi, oh iya, oh gini toh, oh gitu toh. Terlalu banyak sebetulnya di luar jangkauan itu pemahaman itu, atau yang bergerak jauh dari apa yang kita pikirkan. Sehingga progres itu semua kalau kita peka sadar, saudara pun pasti ngalamin itu. Tetapi hikmat itu akan terus makin bertumbuh, pengertian itu akan makin bertumbuh, karena pusat pengendalian ada pada iman. Karena itu celakalah orang yang berkata, jangan pakai iman, jangan pakai otak, pakai iman saja. Mengkonfrontasi antara otak dan iman, kebodohan tidak termaafkan. Oh, iman itu sudah berdosa, otak itu sudah berdosa, kita kan manusia berdosa. Ya kalau kau sudah berdosa, penggal aja kepalamu itu. Ngapain dibiarkan otakmu di situ toh? Toh mulutmu yang ngomong itu pun udah dosa kan? Ya semua juga dosa, kacau balau lah kita kalau berpikir gitu. Lalu apa namanya gunanya iman dan penebusan? Menyucikan. Itu Efesus bilang kan. Menciptakan pikiran baru, roh yang baru pada diri. Itu yang disebut born again. Meliputi seluruh aspek. Sehingga Paulus berkata di dalam Kolose, berpikirlah perkara yang di atas, bukan saja yang di bumi. Tapi bukan berarti kita nggak nginjak bumi. Orientasi seluruh pemikiran, tujuan seluruh pemikiran, ukuran dari seluruh pemikiran adalah kebenaran. Makanya kalau saudara melihat para rasul, ada orang bilang ya memang dasarlah rasul ini orang-orang bodoh semua sih, makanya ikut Yesus. Hari makin saya pahami ya, kehadiran Paulus menjadi pembungkaman terhadap semua. Karena pada zamannya Paulus, dialah manusia yang paling brilian di eranya, di angkatannya. Paling hebat sekolah di perjanjian lama. Yahudi masa depan. Lihat tangan Tuhan, bagaimana membentuk dia. Lalu dalam kisah pelayanan mereka ada Cornelius yang terima Tuhan, kan begitu ya. Ada banyak pemuka-pemuka asing, bahkan ketika Paulus di Athena ya, Lucius dan kawan-kawan banyak yang terima Tuhan. Itu orang-orang pintar itu. Maka kita bisa melihat betapa luar biasanya, karena Paulus menjawab mereka. Ketika mereka bicara tentang Allah tidak dikenal selalu, wah Paulus menerobos. Unggulan orang beriman itu. Dan itu debate ya, jadi suatu perdebatan luar biasa. Yang ketiga, iman dasar dari pengharapan. Saudara percaya besok ini, besok itu iman. Maka tanpa iman pengharapanmu tidak akan kuat. Tapi dengan iman pengharapan kita akan kuat. Itu sebab Paulus berkata, bagiku hidup adalah apa? Kristus. Mati apa? Itu present to future. How you know bahwa future-mu mati adalah menguntungkan? Iman. Itu membuat dia menjalani hidup, mau mati pun dia gak takut. Luar biasa ya. Kalau kita misalnya dokter vonis mati, takut gak ya? Halo? Pasti takut ya. Yang takut kita apa penyakitnya? Kalau sudah sakit, kitanya yang takut. Tapi kalau belum sakit, penyakit kita usir, tidak boleh ganggu kita. Keren. Itu kan teriakan orang Kristen. Ya. Saudara, hati-hati. Makanya ya, sebetulnya seringkali kita ini memang jadi salah arah, karena coba mau menerjemahkan seluruh pekerjaan Tuhan itu cocok sama jalur pikir kita. Saya pun harus jujur, saya seringkali berkelahi dengan kehendak Tuhan gitu. Kadang-kadang, kok kemana sih? Kok jadi gini? Kayaknya kemarin begini banget nih. Kita kerjain, kok jadi kemarin ya? Ini mau apa nih? Yang namanya ngikut Tuhan itu jadi bingung. Maka sadarlah kita sesadar-sadarnya, tidak ada hari tanpa pergumulan. Omong kosong,
Kalau saudara bilang ada hari saya tidak bergumul, saya ikuti semua mulus, saya ngerti kehendak Tuhan. Wah, Tuhan selalu bicara sama saya akan bilang pembohong. Bahkan Paulus yang sudah rasul hebat itu pun ketika diberi duri masih berteriak, "Why God? Tolong cabut." Tidak cukup kasih karunia-Ku bagimu. Tuhan tolong cabut. Sampai 3 kali. Namanya kan orang tolol ya. 1 kali namanya orang pintar, 1 kali ngerti dong. Ini 3 kali. Sampai dia bilang, tidak cukup kasih karunia-Ku bagimu. Udah maksimal itu. Kalau begitu Tuhan, jadilah kehendak, kelemahanku nyata kekuatan. Itu Paulus. Hidupnya kita lihat sendiri kan. Nyanyi dia di penjara. Kalau kita nyanyi di mana? Kalau ditangkap polisi nyanyi. Kita lain. Karena itu saudara, iman itu luar biasa ya. Jadi di dasar dari pengharapan membuat orang tangguh menjalani kehidupan. Iman itu amat sangat luar biasa kental pada janda miskin di Perjanjian Baru. Kenapa? Masa depan identik dengan materi. Besok makan apa tidak itu materi kan? Ada uang kita makan, kagak ada uang ya kagak makan. Tapi gila dalam tanda petik. Gila dalam tanda petik. Tuh janda duit sisa dia kasih. Jangan bilang besok sore itu udah gak makan lagi tuh. Dan ini orang bodoh tolol tidak berhitung. No. Anda yang bodoh gak ngerti. Janda miskin itu pintar. Sangat futuristik dia. Itulah yang Tuhan Yesus bilang, jangan kau khawatir tentang hidup ini. Burung pipit saja dipelihara Tuhan. Apalagi kau bukan burung pipit, walaupun namamu si pipit. Ya, pastilah kau dipelihara Tuhan. Segambar serupa dengan dia. Tapi siapalah yang bisa tenang hidupnya kalau tak ada uang di dompetnya? Ya, saya pun harus ngaku jujur ya. Aduh, ini uang udah mulai menipis. Wah, itu udah goncang itu. Cuma saja kalian gak dengar. Kalau khotbahku kan mantap terus. Jangan takut, yakinlah. Tapi jangan kalian pikir aku gak takut juga sih. Kadang-kadang saking takutnya khotbah dikencengin itu. Jangan takut, saudara lagi meyakinkan diri sendiri. Heran, kita gak bisa bohong. Pikir Tuhan, luar biasa. Itu sebab saya suka berkata ya, janda miskin di Perjanjian Baru itu adalah kisah yang menampar saya habis-habisan. Sampai sekarang kekaguman saya pada janda itu tidak pernah luntur. Karena saya belum pernah ada pada situasi dia. Saya selalu berusaha bermurah hati mau tolong orang, tapi belum pernah di kondisi dia. Habis memberi tidak punya. Saya nggak mau hitung-hitungan urusan saya. Tetap aja kalau sudah nggak ada, ini gimana ini urusannya? Waduh. Iman sangat futuristik. Maka sebetulnya orang beriman, kalau dia memandang ke depan dengan penuh keyakinan kuat, ada nggak kekhawatirannya hidup ini? Mestinya enggak. Tapi kita masih khawatir nggak? Khawatir. Tanda berapa? Tandanya apa? Kurang beriman. Kalau lebih jujur, ya tidak beriman sih. Kurang lah ya. Kita update sedikit kurang ya. Orang lain yang tidak beriman ya. Tapi kita sudah kurang di situ. Tapi iman itu tiap hari kita omongin, ya kan? Tiap hari kita semangatin. Ada apa itu? Ya, itu harus menjadi pergumulan kita, saudara. Dan yang ketiga, iman adalah yang keempat ya. Iman adalah kekuatan bertindak. Karena iman Abraham ini, karena iman si ini begini, karena iman, karena semua mereka bertindak karena apa? Iman. Maka orang yang beriman, peka dalam keberimanan dituntut dipimpin Tuhan, pasti mereka luar biasa. Mereka punya power besar. Makanya saya makin mengerti ketika Tuhan katakan, kalau kau punya iman sebesar biji sesawi, katakan gunung itu pindah-pindah enggak? Pindah. Saudara jangan tanya ya, Pak, di Alkitab siapa yang mindahin gunung? Jangan tanya di Alkitab, di Medan banyak.
Saudara saya Gunung Sirait pindah-pindah itu. Udah berapa kali dulu lahir di Siantarnya itu, terus pindah ke Medan, sekarang di Jakarta. Namanya si gunung. Gunung Sirait pindah-pindah. Orang Batak banyak itu. Tapi kalau yang dimaksudkan Alkitab, gunung pindah mau mengatakan betapa powerfulnya. Sehingga menggambarkan gunung tadi. Perubahan yang radikal yang gak bisa kadang kita tangkap akal dan bisa terjadi. Itulah iman. Maka orang-orang beriman selalu menciptakan karya spektakuler dalam perjalanan kehidupan. Ini keimananmu dan kau akan kaget melihatnya. Ya, ini kita terus mesti pikirkan, saudaraku yang kekasih. Jadi iman adalah kekuatan bertindak, termasuklah bagaimana kita bertindak percaya kepada Kristus. Iman yang terus menggiring kita di dalam percaya sehingga kita berjalan from faith to faith. Orang benar akan berjalan dari iman kepada iman. Day to day, faith to faith. Isya, luar biasa ya. Jangan kau khawatir hari esok. Betul ya, kalau beriman mestinya begitu. Kenapa? Karena sebetulnya pengalaman diselamatkan. Pengalaman ditebus dosa. Manusia binasa jadi hidup. Apalah susahnya melihara hidup itu bagi Tuhan? Lalu mati saja kita dihidupkannya. Lalu ngasih makan supaya kita tetap hidup. Kecil. Loh betul dong logikanya. Matinya kita dihidupkan. Ke neraka kita di surga kan. Apalagi cuma ngasih makan kita. Betapa entengnya. Maka iman yang menyelamatkan harus iman yang membuat kita hidup dalam kehidupan kita. Makanya dia harus terukur teruji. Maka iman itulah membuat kita mengerti kebenaran. Iman itulah yang memampukan kita kemudian menjadi percaya kepada apa yang menjadi ketetapan Allah. Iman itu yang membuat kita percaya sehingga kita selamat tadi. Maka iman yang menyelamatkan menjadi satu progres yang sangat luar biasa. Bagaimana orang mau beriman percaya kalau tidak dengar firman? Bagaimana orang mau dengar firman kalau nggak ada yang menyampaikan? Bagaimana orang mau menyampaikan kalau nggak diutus? Nah, nanti di dalam paradoks saya akan bicara itu ya. Emang Tuhan kagak bisa bikin orang beriman tanpa memutus orang? Wah, itu keren gitu. Lalu di mana yang namanya iman, di mana yang namanya kedaulatan Allah? Ini nanti menarik. Ya, karena di dalam absolut itu ada problem serius memang. Allah yang memerintah tidak terbatas, kita yang diperintah terbatas. Nah, problem itu di sini. Menerima instruksi dari Sang tak terbatas. Di keterbatasan, menerjemahkannya sudah koslet kita. Ya, maka di sini penting kehati-hatian. Sehingga di dalam konstelasi keberimanan kita, iman yang menyelamatkan, membawa kita mengerti kepada kebenaran, memampukan kita untuk percaya kepada Dia Sang kebenaran, dan disitulah proses keselamatan menjadi milik kita. Iman yang sudah menyelamatkan kita, memberikan kita kekuatan menjalani keseharian, melewati berbagai pergumulan. Karena itu orang-orang yang beriman, orang-orang yang sudah diselamatkan, kualitas hidupnya beda. Pohon dikenal dari apa? Dari buahnya. Orang benar dikenal dari apa? Orang beriman dikenal dari apa? Hah? Kalung salibnya ya? Dari Alkitabnya? Bukan. Orang beriman akan dikenal dari perbuatan. Bagaimana kau bilang kau beriman, kata Yakobus kan? Tapi perbuatanmu tidak ada. Kalau kau berkata ini imanku, kutunjukkan padamu ini perbuatanku. Wis. Iman tanpa perbuatan mati. Memang iman, orang beriman pasti berbuat. Yang nggak berbuat, yang nggak beriman. Itulah istilah iman mati. Bukan iman hidup bisa mati. Bukan. Sehingga kedaulatan pilihan, keselamatan beda. Tapi ada nggak titik-titik orang bisa percaya terus nggak lagi? Perumpamaan penabur. Benih itu jatuh pinggir jalan, tumbuh sebentar, keteplok, dipatok burung, habis lagi. Tapi mau mengatakan itu common, anugerah umum. Orang bisa dengar cerita Yesus nangis dan mau percaya, tapi kemudian hilang karena nggak pilihan. Jadi kita mesti ngerti semua tuh ya, jangan sampai salah kaprah gitu. Jadi jangan fatalistik nanti ya. Kemudian saudara yang kekasih, iman dan keselamatan
Maka iman itu melahirkan keselamatan. Ya. Dia menjadi progres bagaimana keselamatan itu datang di dalam kehidupan. Tapi iman yang sama menghasilkan buah. Kalau iman tidak ada buah, maka iman itu harus dipertanyakan. Loh, hidupmu nggak berbuah, kau bilang kau beriman. Nah, itu kritik Yakobus, iman tanpa perbuatan mati. Omong kosong kamu beriman. Itu sebetulnya kita harus berani mengukur diri. Kalau kita bilang kita beriman, ya kita lihat perbuatan kita, bakti kita kepada Tuhan, pengabdian kita pada Tuhan. Kita mesti ngitung itu. Kita mesti berani memperhatikan hal-hal seperti itu. Kemudian bagaimana iman itu ada sebuah proses yang terus bertumbuh. Yes, makanya harus di-exercise. Bagaimana meng-exercise, melatih iman? Bacalah firman, simpan dalam hatimu, lakukan di hari-harimu. Itu kok 3 langkah itu ya. Dengar, simpan, ngerti maksudnya, lakukan. Oh, saya dengar Pak, saya ngerti, tapi nggak pernah melakukan. Wah, bin ajaib kamu. Jenis khusus kamu ya. Maka ketika iman itu kita dengar, kita ngerti, kita lakukan, satu pengalaman amat sangat menyegarkan. Pengalaman kedua menyusul menjadi sebuah kegairahan, dan akhirnya melakukan apa yang diperintahkan Tuhan sebagai tindakan iman. Itu menjadi kegairahan. Saya makin pikir-pikir ya, kenapa si Samuel bisa ngomong kepada orang Israel di pidato perpisahannya, bilang gitu, hei bangsa Israel, jauhlah padaku berdosa. Apa? Dua, dengan lalai mendoakan kalian. Aduh mak, begitu kita baca, apalagi aku kayak pendeta begini, dosaku langsung nambah. Karena kita juga kadang sering lalai mendoakannya. Tapi bagi Samuel itu dosa. Bagi saya itu manusiawi. Tapi nggak boleh. Kalau saking sibuknya kita ngerjain ini, jangankan kalian, yang dekat-dekat saja pun bisa lupa. Berpikir, benar ya. Kalau cinta kasih hidup, apapun akan membuat kita bergerak dan melayani Tuhan dengan penuh. Akhirnya saya pikir-pikir, iya. Kadang aku sangat self-centered. Pikir, aduh Tuhan, tolong. Mengganggu loh kalimat Samuel. Sampai ke situ. Karena iman itu betul-betul membuat dia tiba pada puncak yang tinggi. Jauhlah padaku berdosa, dengan lalai mendoakan kalian. Mendoakan saja sudah jadi dosa, lupa mendoakan, apalagi tidak melakukan, lebih parah lagi kan. Saya pikir kepemimpinan mereka ini hebat, luar biasa. Walaupun saya tersentak, kaget juga. Regenerasi Samuel ke anaknya kurang mulus. Saya mulai terus pikirin, hidup ini misterius amat ya. Baru nanti di PB kita menemukan kemenangan-kemenangan yang ekstra lagi ketika Kristus Yesus sudah datang. Bagaimana rekonstruksi terhadap rumah tangga, relasi dan semua. Wah, itu luar biasa. Kalau kita meneliti itu atu-atu buah berasal. Perubahannya itu bagaimana keindahannya. Dan akhirnya iman itu dikatakan adalah iman yang mengalahkan dunia. Itulah ciri-ciri orang yang sudah diselamatkan. Orang yang diselamatkan mengalahkan dunia. Orang yang dikalahkan dunia patut dipertanyakan, sudah selamatkah dia sebetulnya? Semua yang kau berikan kepadaku ya Bapa, tidak satupun yang hilang kecuali dia yang ditentukan binasa, itu dua Tuhan Yesus. Ditentukan binasa maksudnya apa? Tidak dipilih. Sejatinya kita semua binasa. Kalau nggak dipilih ya binasalah. Hanya karena dipilihnya kita tidak binasa. Maka iman itu akan mengalahkan dunia. Karena iman di dalam kita lebih besar dan iman itu mengalahkan dunia. Wih, di mana Paulus Petrus mengalahkan dunia? Ketika dunia tidak lagi bisa menggoda mereka berbalik dari Kristus. Itulah iman yang mengalahkan dunia itu. Dan Paulus berkata di dalam Roma pasal 8, apakah yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Ketelanjangankah? Kelaparankah? Pedangkah? Kematiankah? Dia jawab, tidak ada. Karena kita ini lebih dari pemenang.
Tapi kemudian di lagunya nyanyinya salah kaprah semua. Maka kemenangan iman mengalahkan dunia adalah keunggulan orang percaya melewati badai hidup, namun tidak berubah arah imannya. Itu loh menang itu. Jadi bukan berarti Anda jadi orang kaya, paling top, paling hebat. Enggak. Paling sehat. Enggak. Kamu sakit tapi tetap berharap kuat pada Tuhan. Kamu miskin tapi tidak kemudian kamu menjadi orang jahat karena itu. Kamu tidak mencuri karena itu. Terpelihara imanmu dan hidupmu. Kamu di bawah ancaman tapi tidak kamu gadaikan imanmu. Kamu mau dinikahi jenderal tapi kamu tidak rubah agamamu. Itu loh. Tanggung gitu kan. Itu sikap iman. 1001 alasan boleh kau sampaikan. Mana bisa Tuhan kita bohongi? Jadi saya pikir ini menjadi perlu untuk kita pikirkan, perlu untuk kita perhatikan, perlu untuk kita pahami bersama. Bagaimana kita melihatnya dan memahami kebenaran itu. Maka iman yang menyelamatkan. Ingat ya, dia tidak hanya berhenti membuat kita berkata, Yesus, aku percaya padamu. No. Dia membuat kita juga menyerahkan diri. Lalu memproses diri kita seperti yang dikatakan. Sangkal dirimu, pikul salibmu, ikut aku. Lalu kita ngikut dia terus. Kita diproses. Makin luar biasa. Badai dunia datang, godaan datang, kita nggak jatuh. Kita nggak berubah arah. Hati-hati ya. Banyak orang tidak sadar dia jatuh ketika dia sedang melayani dan masih melayani. Satu orang bilang sama saya, Pak, maaf loh, ya, Bapak kan pendeta, tapi sorry saya mesti ngomong juga. Kenapa? Pendeta itu heran ya. Dulu kalau belum top aja, kita ngundangnya gampang setengah mati. Kalau udah top aja susahnya, mau ketemu aja sulit. Bilang, ya nggak semua lah. Ya memang nggak semua Pak. Tapi 1, 2, 3 buset yang ditunjukin banyak banget. Yang dia bilang nggak berubah nggak kelihatan. Ya, waktu saya diskus, saya pikir, saya mulai ngomong, iya. Bayangkanlah kalau dia mahasiswa teologi kan saudaraku, mau makan pun bergumul berdoa kan, pas berdoa pun tumpang tangan. Karena di STT kalau nggak tumpang tangan telur bisa pindah. Penuh keajaiban itu di STT. Kalau mesti ditutupi, kalau nggak temennya ambil ya pindah itu. Jadi kalian pikir kalau di STT itu mahasiswa suci itu? Tidak, pendosa itu semua. Habis itu masuk ke gereja, banyak orang rusak. Saya selalu lihat, waktu saya kuliah, karena saya udah kerja, udah ya gak makan begitu-gituan lagi lah, kan kira-kira gitu ya, udah lebih dewasa kan. Tapi kalau saya diam misalnya, saya sering kali diam, ini ayam makan, emang, ya silakan. Kuperhatikan itu, langsung yang pertama ambil pasti langsung udah ngincer yang gede, potongan gede. Nanti yang sisa itu yang kecil itu. Padahal yang sisa yang kecil itu terakhir aku, padahal namaku Bigman kan. Ayamnya kecil juga dapat. Jadi juga. Baru kulihat, oh gini ya. Terus kalau mau ujian nih, mau bikin paper, hafal aja saya. Di perpustakaan yang buku-buku pegangan khusus itu, udah hilang 2 minggu sebelumnya. Udah ada yang booking, dan tadi balik-balikin, dikuasai. Gila loh. Saya pikir ini edan nih orang Kristen. Saya gak kebayang nih kalau nanti jadi pendeta, mau jadi apa ini semuanya. Kalau mau ngambil duluan ya, kalau kamu mau ngambil duluan, bab berapa kayak modal lo dikit ya fotokopi kan. Jangan orang lain jadi keteteran. Lah di kampus itu paling 3-4 piece untuk satu judul kan. Lah kalau mahasiswa sudah 15 aja, yang 11 kan gak kebagian. Kebagian lah buku-buku sisa karena mau lomba-lomba untuk cari akademis tinggi. Iris loh. Saya lihat-lihat pikir, aduh gila. Layanan pun akhirnya orang milih-milih. Mana yang top, yang gede, sama yang kecil. Edan. Tapi kemudian kalau saya pikir-pikir ya, saya udah masuk pelayanan. Memang godanya juga gila ya. Gimana kalau kita dipanggil sekali khotbah? Sebelah sini kita udah tahu, masjidnya 500.000. Sebelah sana 5 juta. 500.000 kita ada confirm nih, oke. Tahu-tahu dia undang pula lagi, udah tahu nih 5 juta, ini 500.000. Ayo, terima nggak lama? Yang 500.000, tolak nggak? Ambil yang 5 juta, hah? Enggak ya, karena kalian bukan pendeta. Jadi enak kau ngomong, coba kau pendeta.
Yang 5 juta yang kau ambil. Apalagi pas perlu uang pula lagi. Miris ya. Saya kadang-kadang ya goncang mikir gitu. Pak Bigman, sorry saya tidak ada plan. Pak, kadang-kadang jemaat ini juga kurang ajar, betul-betul saya bilangnya. Pak, yang ini Pak, tolonglah Pak, kami yang hadir ini 4.000 orang Pak. Terus apa maksudnya 4.000 orang kan? Kita udah terima di sini di persekutuan doa yang memang tadinya 50-60-an. Ya. Saya nggak enak, ini kan bukan tugas penting lalu mesti dia cuma Natal yang mau diulang tahun lalu, tahun depan pun bisa. Pak, kita sekian ribu orang Pak, bawa lah segala macam aja diomongin. Kalau Pak Bigman pernah ngerubah plan? Pernah, tapi saya lihat skala priority bukan urusan uang. Kalau lebih penting saya akan pergi. Tapi saya berhitung dulu kalau saya rubah bagaimana? Pengaruhnya apa ya? Jadi semua serba dilihat. Kalau internal masih lebih mudah bagi saya. Tapi kalau dari eksternal kan mesti jaga-jaga juga. Jangan nanti kita, nama gereja kita jadi rusak. Tapi baru saya mulai pikir saudara ya, lama-lama akhirnya ketika satu kali orang ambil 5 juta, kebiasaan itu. Hanya dia pergi besar kecil juga tergantung. Nah, ketika kemudian pendeta dekat orang kaya, gaya hidup orang kaya, lalu dia ikut-ikutan kaya, ya memang juga nggak bisa dipungkiri. Nyaman kali memang. Kadang-kadang kita dipinjamin mobil sama punya mobil kan beda-beda tipis ya. Udah sering dipinjemin, misalnya kalau saya sering dipinjemin Alphard ya lama-lama saya juga gak betah naik Innova ya. Pengennya Alphard juga. Saya tahu nikmatnya ya naik Rolls Royce. Keren loh. Saya tahu gengsinya nongkrong di Lamborghini. Ini cuman kalau Lamborghini saya benci deh ya, karena pernah dulu pinggangku sakit. Wah begitu. Tapi bayangin kalau injek gila ya. Terduduk masuk, peng. Waduh suara mesin kalau injek lari kenceng. Tapi baru tes cuma satu menit ya, jalan. Waduh pinggang sakit loh. Hanya saya bersyukur juga untuk pinggangku ini menjagaku tidak di situ. Tapi kalau kalian tanya pengen, jujur aja saya pengen. Saya pecinta mobil mewah saudara. Di rumah saya paling nggak di garasi saya ada 6 mobil mewah. Di dalam rumah 10 lah, 16 total. 6 gambar, 10 prototype. Nggak bisa beli ya punya gambar. Ya kagak bisa beli ya, temen-temen dia taruh kan gitu ya. Dulu ya gambar poster lama saya NXX yang dari Honda. Waktu saya pas ke Suzuka itu ada sirkuitnya Honda dan itu daerah Honda yang paling diandalkan. Saya dibawa ke Suzuka karena saya memang senang saya pergi. Jadi saya pergi ke sirkuit itu ada satu chapel yang disewain tuh orang merit. Udah Hondanya taruh situ. Waduh, itu rasanya keinginan terpuaskan gitu ya. Foto. Waduh, fotonya aja udah keren kan. Karena senang. Ya. Wah ini asik nih gitu. Saya beruntung pernah pergi ke Museum Mercy ya. Wah semua. Pergi lagi ke Museum Porsche. Wah lihatin semua keren. Dari dulu sampai jadi apa berapa tahun gitu ya. Waduh itu jalannya kita asik banget gitu ya. Lihatin semua ya. Terus yang di Jerman saya juga pergi ke sirkuit. Wah tuh di jalan itu pung. Saya dibawa orang naik Audi A6. Berapa nih? 300 masuk? Masuk Pak. Baru 180, coba injek lagi 200, injek lagi 220. Istrinya bilang, jangan gitu lu Pak Pendeta yang suruh. Bu mabuk mau coba. Injek lagi 230, injek lagi 240 ya. Lagi 240, bung ada mobil lewat. Kaget kita, kok bisa lewat? Nah kalau di Indonesia 240 mana ada lagi yang lewatin kita ya? Begitu lewat ku lihat kuda jingkrak, kurang ajar Ferrari itu ya. Hilang 300-an paling galah ini. Asik ya. Begitu turun di sirkuit dia lagi mobil mewah. Pengen, jujur pengen. Ya kalau lagi tidur aku suka habiskan waktuku sejam 2 jam membayangkan punya. Paling nggak ada puas lah kan membayangkan punya, selesai lah kan.
rentan ya. Maka kalau saya nggak berkelahi repot kan. Ya saya beruntung lah, istri saya bukan tipe orang yang madatan, yang lihat ini lihat itu, matanya mau ini mau itu. Saya juga nggak tahu kalau dia mau ini mau itu ya. Uang kolektor bisa habis semua kali. Ya syukur dia support, udahlah ini cukup itu, jadi nggak ngerong-ngerong begitu. Kadang-kadang saya juga, kita pengen gini ya, buat apa gitu. Manusiawi. Tapi saya juga sadar loh, kalau satu kali jalan, pasti kedua, ya ketiga, keempat, pasti tuh. Apakah itu dosa? Tidak dosa, tapi jangan mencoba. Sehingga kau melintasi, melewati kapasiti yang semestinya. Nah itu yang perlu hati-hati. Dan akhirnya saudaraku yang kekasih, iman kita harus mengalahkan dunia, maka disitulah kita menjadi the winner. Maka marilah kita ukur sejauh mana. Tolong ya, hari-hari kalian perhatikan di dalam hidupnya, ya, karena hari-hari kalianlah yang menentukan kualitas iman kalian. Oke, kita stop sampai di sini. Ada 1-2 pertanyaan, silakan. Ya, Pak Marno. Terima kasih Pak. Panjang lebar tadi Bapak sampaikan betapa karena iman itulah ya, kita bisa bertumbuh, bisa keselamatan, pokoknya macam-macam. Nah yang terakhir ini iman mengalahkan dunia. Rasanya terbalik ini sekarang ini. Dunia mengalahkan iman. Tadi waktu kita ngomong di belakang, orang sekarang untuk menonton apa itu Metallica, tiket yang paling murah 650.000 aja habis, apalagi yang 5 juta, apalagi yang 10 juta habis sudah. Jadi orang pertaruhkan apapun untuk dunia, tapi rasanya untuk iman kayaknya enggak tuh. Ya. Nah, pertanyaan saya Pak, sebetulnya apa yang terjadi dengan kekristenan? Orang kecewa terhadap kekristenan sehingga lari kepada dunia, kepada seni, kepada yang membuat hati jadi senang. Sekali itu pertanyaan Pak. Oke. Pertama, kekecewaan sudah pasti ada. Tapi kekecewaan akan terjadi pada orang yang mula. Tapi kalau orang original, asli kekristenan tidak akan terjadi. Tapi kenapa itu terjadi? Karena kekristenan tidak identik dengan keimanan. Kekristenan pilihan agama, sosiologi yang bergerak sehingga orang punya agama. Dan kalau kita kebaktian nggak usah jauh-jauh. Apa yang kita sukai? Ya entertainment. Nggak enak kebaktiannya, nyanyinya kurang seru, kan begitu. Kita nggak mau tahu benar apa enggak. Silakan jalan ke semua gereja. Pengakuan iman Anda nggak akan dengar lagi. Loh, pengakuan dosa itu pun sudah sambilan. Padahal Alkitab dalam liturgi kalau kita clear banget itu. Miris. Sudah nggak ada gitu-gituan. Apapun acaranya, mau perjamuan kudus kayak nyanyi lompat-lompat juga jalan. Habis itu perjamuan kudus. Pikirkan coba baik-baik ya. Enak memang nyanyinya kan. Tapi sebenarnya kita lagi ibadah yang memuji Tuhan dengan jiwa atau emosi. Ini memang perkelahian sengit. Tapi kalau begini terus orang repot. Memang banyak dipanggil sedikit tipis. Suka nggak suka, konsekuensi itu ada. Ya. Dan saya pun merasakan betul. Saya punya teman banyak sekali orang-orang yang luar biasa kaya, kita bilang ya. Oh mau pelayanan, dukung. Tapi kalau saya diajak bisa hidup, dong main-main Kalimantan. Lu jangan ngasih duit mulu. Udah ngasih nih duit. Tapi kalau bicara Kalimantan, mereka tahu saya tipenya. Jadi mereka ngomong, udahlah sama bapak memang nggak usah ngomong bercanda deh, sorry. Pasti bapak mau saya nggak usah ngomong bohong kan ya. Tapi sorry loh Pak, saya jujur aja Pak ya. Saya uangnya berani nyampe sana, tapi saya belum. Pak, saya lebih suka ke Paris daripada ke Kalimantan. Itu Kalimantan. Saya nggak bakal bisa tidur Pak. Sorry loh Pak, saya nggak bilang apa, tapi ya standar kamarnya ada. Standar kasurnya beda. Kalau kasurnya dia kan harga satu kasur 25 juta. Kalau kita kan 250.000. Jadi dudukin lurus saja begitu. Kalau kita kan tergantung, makin berat makin ambruk. Kalau perlu tempat tidurnya gubrak, bangun tidur di bawah. Itu tempat tidur kita.
seperti itu sulit. Tapi awas, tidak berarti kalau kita begitu kita beriman. Banyak orang begitu karena memang miskin, kagak ada duitnya, nggak ada pilihan lagi. Terpaksa dibawa. Lengkap ya? Orang di kampung karena dibawa ya memang gitu. Jangan bilang hebat, memang itu kondisi. Dan dia tergoda untuk naik ke atas. Begitulah kita semua. Maka itu ya, pahamilah iman yang benar dan jangan tergoda menjadi salah. Ya. Satu terakhir. Masih ada? Oke, nggak ada lagi ya. Jadi saya pikir ini menjadi bagian yang penting untuk kita pahami bahwa kalau kita mau bicara sekarang betul. Saya suka Alkitab 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 6 bisa baca ya. Orang pergi beribadah tapi menyangkali kekuatannya. Apa itu maksudnya? Karena orang beribadah tidak lagi kepada Tuhan, tapi dia jadi center point-nya. Di sana enak lagunya, wah gedungnya asik, ini panas nih, payah nih di Twin gitu ya. Saya juga banyak teman-teman yang lupa, sorry lupa di sana panas. Ya terserah kau, aku bilang kan, kalau mau kau ke surga ya lewat panas itu kan. Kalau memang kau mau ke neraka cari yang dingin-dingin sampai saya bercanda. Pak bingung jangan gitu dong. Tapi buat saya heran, kenapa sih mesti kamu begitu? Bagi saya itu kecengengan yang tidak termaafkan. Kalau betul kita beriman. Padahal kita lakukan yang benar pun, tahan panas kerja, belum tentu kita baik menurut Tuhan, betul kan? Lah kalau melakukan itu aja nggak bisa, saya nggak kebayang lagi. Ya, karena itu mari kita tadi iman yang mengalahkan dunia memang itu ukuran. Maka kalau kau kalah pada dunia artinya memang kau bukan orang pilihan. Yudas kalah. Dan dia menjual imannya dengan 30 keping perak. Semoga Anda tidak. Tapi kalaupun mau jual ya dia 30 keping intan lah, agak lumayan ya. Jangan perak ya. Oke saudara, kita berdoa. Mari kita tundukkan kepala kita. Ambil waktu teduh sejenak. Sejauh mana engkau beriman pada Tuhan? Sejauh mana iman itu hidup di dalam hidup? Tuhan, terima kasih. Kami lihat Alkitab, kami bercermin, sadarlah kami betapa firman-Mu itu ajaib, hidup, kuat. Karena itulah kami berdoa, Tuhan tolong pimpin kami sebagai jemaat-Mu bertumbuh dalam kebenaran yang utuh. Lakukan satu demi satu apa yang menjadi perintah-Mu. Sebagai gereja-Mu, majelis jemaat, buat kami sehati sepikir, sevisi dalam melayani. Seluruh rencana program kerja Tuhan tolong. Jemaat di tengah pergumulan kehidupan, Tuhan menopang mereka. Persoalan ekonomi, sakit penyakit, relasi yang mungkin kurang baik dalam rumah. Kami percaya Tuhan sumber kekuatan yang menyelesaikan semua. Tapi hamba-Mu berdoa, biarlah kiranya semua yang terjadi yang Kau izinkan dalam hidup tiap kami menjadi pembelajaran keberimanan kami. Tolong supaya kami tidak cengeng karenanya. Terima kasih untuk semuanya. Kami serahkan hidup kami, bangsa negara kami, situasi republik ini yang semakin tidak menentu, ekonomi yang terancam. Mungkin kami tidak sadari pada satu situasi yang cukup pelik. Tuhan tolong kami. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Jadikan kami laskar-Mu yang tangguh, ambil bagian memberikan pewarnaan untuk negara ini maju dan bertumbuh demi Kristus, Tuhan Kepala Gereja yang sejati kami berdoa. Amin. Mari kita bangkit berdiri.